Pernahkah kamu bertemu seseorang yang kelihatannya punya segalanya? Hidupnya terstruktur, aman, dan seolah punya jawaban untuk semua masalah. Dia cerdas, mandiri, dan jadwalnya selalu rapi. Tapi, begitu harus bicara soal cinta, soal perasaan terdalam, dia seperti runtuh pelan-pelan. Mungkin kamu pernah kenal orang seperti ini, atau jangan-jangan orang itu adalah kamu sendiri. Disinilah sebuah cerita berhenti jadi sekedar drama romantis dan berubah menjadi perjalanan psikologi manusia yang mendalam. Kita hidup di dunia yang terlalu berisik dengan kata-kata, tapi sangat sunyi dari pengertian. Kita seringkali berpikir kalau kita sudah bicara dengan jelas, kita pasti akan dimengerti. Padahal, kenyataannya tidak selalu begitu. Video ini bagus, video ini dibuat untuk kamu. Dan video ini cuma 10 menit, namun kamu belum tentu sanggup menontonnya sampai habis. Selamat datang di segelas coklat hangat, tempat di mana pikiran boleh berjalan pelan dan pertanyaan-pertanyaan besar gak harus dijawab terburu-buru. Mari kita ambil contoh karakter Ju Ho Jin. Ju Ho Jin adalah pria yang bersembunyi di balik pagar bahasa. Ia fasih merangkai kalimat sempurna untuk dunia, tapi gagap saat harus bicara pada hatinya sendiri. Ia adalah jembatan mega yang tak pernah tahu cara menyeberangi dirinya sendiri. Lalu hadir seorang perempuan tanpa filter, emosinya liar dan kejujurannya mentah, antitesis dari segala keteraturan sang pria. Awalnya, pria ini mencoba merapikan sang perempuan. Dia menerjemahkan amarah menjadi logika dan menyensor luka agar terdengar aman bagi dunia. Namun, disitulah letak ironinya. Saat ia sibuk membangun tembok kata-kata yang sempurna, si perempuan justru ingin meruntuhkannya. Ia tidak butuh kalimat yang rapi. Ia hanya ingin melihat jiwa yang jujur di balik topeng kesempurnaan itu. Dalam psikologi, kita sering melakukan hal yang sama dalam hubungan kita sehari-hari. Kita menyensor diri kita. Kita menyaring kejujuran kita agar tetap layak dan bisa diterima. Kenapa? Karena kita takut. Kita takut kalau versi diri kita yang terlalu jujur, yang terlalu berantakan, yang terlalu emosional akan membuat orang lain pergi dan meninggalkan kita. Kita membangun citra diri yang kita pikir akan disukai orang, bukan diri kita yang sebenarnya. Masalah perempuan ini jadi semakin rumit karena dia tidak benar-benar hidup di hari ini. Pikirannya selalu terjebak di masa lalu, meratapi luka-luka lama. Hatinya selalu cemas akan masa depan, mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dia tidak bisa hadir seutuhnya di saat ini. Sebuah filosofi kuno pernah berkata, kedamaian sejati hanya ada saat kita bisa hadir sepenuhnya di saat ini, di sini, dan sekarang. Tapi, bagaimana mungkin kita bisa hadir sepenuhnya kalau ada bagian dari diri kita yang terus-menerus kita sembunyikan dalam rasa malu? Kalau ada bagian diri yang kita anggap tidak layak untuk dilihat oleh orang lain, bahkan oleh orang yang kita cintai. Saat puncaknya tiba, sisi tergelap, the shadow perempuan itu meledak. Di titik nol ini, cinta tak lagi butuh puisi, melainkan penerimaan radikal. Muncul sebuah ketakutan eksistensial yang menggantung sunyi. Kalau aku tunjukkan diriku yang paling hancur, yang paling berantakan, apakah kamu akan tetap di sini? Tolong, jangan tinggalkan video ini dulu, karena bagian akhirnya adalah kunci dari semua yang sudah kamu dengar dari awal. Pernah terpikir,
Apa yang membuat sebuah hubungan terasa sangat dalam? Kita akan membedah psikologi di baliknya untuk menemukan kunci keintiman sejati. Anehnya, makin dekat kita dengan seseorang, rasa takutnya justru makin besar. Jawabannya bukan di luar sana, tapi tersembunyi di balik lapisan pertahanan diri kita. Mari kita kupas satu persatu. Perhentian pertama adalah topeng sempurna yang kita pakai setiap hari. Kita seperti aktor dengan berbagai versi diri yang dikurasi agar terlihat aman dan terkendali. Tapi ada apa di baliknya? Disinilah perjalanan menjadi lebih mendebarkan. Di balik topeng itu ada sisi bayangan atau konsep Jungian. Ini bukan soal kejahatan, tapi bagian diri yang kita sembunyikan. Rasa tidak pede, cemburu, atau kenangan memalukan. Intinya, kamu tidak akan pernah benar-benar terhubung jika hanya menunjukkan topeng. Keintiman butuh keberanian untuk berkata, "Inilah aku dengan segala ketidaksempurnaanku." Lalu, bagaimana pasangan menanggapinya? Ini membawa kita pada penerimaan radikal. Bukan berarti menyukai segalanya, tapi menerima keberadaan bagian-bagian itu tanpa niat mengubahnya. Saat melihat keretakan pada pasangan, jangan langsung mencoba memperbaikinya. Ujian hubungan yang sebenarnya adalah kemampuan untuk saling menerima sisi bayangan dan tetap bertahan di sana. Terakhir, momen paling krusial. Saat pertahanan runtuh dan rasa takut akan penolakan memuncak. Ketakutan kita sebenarnya bukan pada kedekatan, tapi takut ditolak setelah menunjukkan diri yang asli tanpa filter. Di titik inilah kita berdiri telanjang secara emosional, berharap diterima apa adanya. Itulah inti dari kerapuhan manusia. Lalu, apa jawaban dari pertanyaan tadi? Jawabannya bukanlah kata-kata besar yang menghibur. Jawabannya adalah satu sikap dewasa. Tidak lari, tidak mencoba membetulkan, tidak mencoba merapikan kekacauan itu dengan nasihat-nasihat sok bijak. Hanya diam dan tetap di sana. Seperti yang akhirnya dilakukan Ju Ho Jin. Tugasnya bukanlah merapikan kata-kata Cha Myu Hee. Tugasnya bukanlah menjadi editor bagi perasaannya. Tugas sejatinya adalah mendengarkan apa yang tidak diucapkan. Dan aku harap kalian akhirnya mengerti bahwa bahasa cinta yang paling jujur seringkali hadir di jeda antara kata-kata, di keheningan yang canggung, atau bahkan di dalam air mata yang jatuh tanpa suara. Mencintai seseorang ternyata berarti bersedia menjadi penerjemah bagi jiwanya. Bukan untuk membetulkan atau memperbaiki mereka seolah mereka adalah barang rusak. Bukan juga untuk mengubah mereka menjadi versi yang lebih nyaman untuk kita. Tapi untuk berdiri di sana di tengah badai mereka dan berkata tanpa suara, "Aku mengerti, aku terima segala kekacauanmu." Dan mungkin di dunia yang terlalu sibuk bicara ini, yang paling kita butuhkan sebenarnya bukanlah kata-kata yang lebih pintar atau kalimat yang lebih puitis, melainkan satu orang yang bersedia duduk diam di samping kita, yang bersedia mendengar keheningan kita, dan yang mampu menerjemahkan sunyi kita menjadi sebuah pelukan hangat. Karena pada akhirnya cinta sejati adalah satu-satunya bahasa yang tidak membutuhkan terjemahan. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa terhubung dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.